Bayangin aja ada seekor serigala yang ingin menyantap kelinci yang ada di depannya. Di mana jarak serigala dan kelincinya adalah 20 meter dan jarak kelinci terhadap sarangnya adalah 5 meter. Oleh karena serigala ini ingin menyantap si kelinci, serigala bergerak dari keadaan diam hingga mempercepat langkahnya sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Sedangkan si kelinci, oleh karena dia tahu kalau dia akan dimangsa, kelinci juga bergerak dari keadaan diam hingga mempercepat langkahnya sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Kira-kira si kelinci bisa selamat nggak ya? Nah, buat tahu jawabannya kelinci selamat atau enggak, kita perlu paham dulu konsep yang namanya GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, di mana definisi GLBB yaitu suatu benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan perubahan kecepatannya bernilai konstan. Contoh kasus, ada seekor serigala yang bergerak lurus dengan mempercepat langkahnya sebesar 1 meter per sekon tiap 1 sekonnya. Dengan kata lain, bayangin aja ada serigala yang lagi diam gitu pada saat T sama dengan 0 sekon. Oleh karena diam, maka dia kecepatannya adalah 0 meter per sekon ya. Tapi selang 1 sekon, dia bergerak hingga memiliki kecepatan yaitu 1 meter per sekon. Kemudian pada saat T sama dengan 2 sekon, kecepatannya akan bertambah menjadi 2 meter per sekon. Atau setiap 1 sekonnya si serigala ini bertambah kecepatannya sebesar 1 meter per sekon. Nah, perubahan kecepatan di dalam materi GLBB itu disebut sebagai percepatan. Di mana percepatan definisinya yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu, atau secara matematis kita dapat tuliskan yaitu A sama dengan delta V per delta T, di mana A merupakan percepatan, delta V merupakan perubahan kecepatan, dan delta T merupakan selang waktu yang dihitung gitu selama perubahan kecepatan tersebut. Nilai dari perubahan kecepatan dapat kita uraikan menjadi Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T, di mana Vt merupakan kecepatan akhir dikurangi V0 yaitu kecepatan awal. Supaya lebih paham, yuk kita masuk ke contoh kasus percepatan. Seekor serigala bergerak dari keadaan diam hingga memiliki kecepatan 10 meter per sekon hanya dalam kurun waktu 5 detik. Pertanyaannya nih, berapa sih percepatannya? Oke, buat ngejawab soal ini, kita bisa tuliskan nih informasi apa aja sih yang penting dari soalnya gitu. Diketahui bahwa kecepatan awalnya itu sama dengan 0 meter per sekon. Kenapa? Karena mulanya serigala ini berada dalam keadaan diam gitu. Kalau diam kan berarti dia nggak punya kecepatan ya, atau kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Kemudian dia mempunyai kecepatan sebesar 10 meter per sekon dalam selang waktu yaitu 5 sekon. Yang ditanya apa? Yaitu berapa sih nilai percepatannya gitu yang kita simbolkan dengan A. Buat ngejawab berapa sih nilai percepatannya, kita bisa balikin ke definisi awal dari percepatan, yaitu percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan lamanya waktu, atau Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T. Nah, kita bisa masukkan nih nilainya. A sama dengan Vt-nya bernilai berapa? Yaitu 10 meter per sekon. Dikurangi V0-nya adalah 0 meter per sekon dibagi dengan 5. Sama dengan berapa nih? 10 dikurangi 0 ya 10 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi percepatannya bernilai 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita udah tahu nih konsep dari percepatan. Tapi kira-kira kita bisa tahu nggak berapa sih kecepatan serigala pada saat 4 sekon gitu? Kan waktu 5 sekon itu kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, kalau 4 sekon berapa sih nilai kecepatannya? Buat tahu nilai kecepatannya berapa, kita bisa pelajari dulu konsep yang namanya kecepatan sesaat. Apa sih itu kecepatan sesaat? Yaitu kecepatan benda pada saat waktu tertentu. Nah, buat tahu rumusnya kayak gimana, kita bisa uraiin dari persamaan percepatan, yaitu A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T. Di mana Vt merupakan kecepatan pada saat T yang akan kita hitung gitu. Dan delta T adalah waktu yang kita hitung. Kalau kedua ruas ini kita kalikan dengan delta T, maka akan diperoleh yaitu A dikali delta T sama dengan Vt dikurangi V0.
Nah, berarti nilai Vt-nya itu sama dengan V0 tambah A dikali delta T. Atau dengan kata lain, kecepatan pada saat T sekon sama dengan kecepatan mula-mula ditambah percepatan dikali dengan lama waktu yang kita hitung. Oke, dari sini kita bisa tahu nih, berapa sih kecepatan serigala pada saat 4 sekon? Yaitu berapa nih V0-nya? Adalah 0 meter per sekon kan? Kemudian berapa nilai percepatannya? Yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Dan selang waktu yang kita hitung berapa? Yaitu 4 sekon gitu. Jadi kalau kita masukin nilainya yaitu Vt sama dengan 0 tambah 2 dikali 4 sama dengan 8 meter per sekon. Artinya pada saat T sama dengan 4 sekon, kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Nah, berarti untuk kecepatan pada saat 3 sekon juga sama gitu caranya. Kita bisa pakai rumus ini. Entah itu 3 sekon, 2 sekon, ataupun 6 sekon dan seterusnya gitu. Oke, setelah kita tahu konsep percepatan, konsep kecepatan sesaat, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang berapa sih jarak tempuhnya gitu ya. Ketika benda melakukan proses GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sebenarnya untuk tahu berapa nilai jarak tempuhnya, kita bisa integralin aja nih fungsi dari kecepatan T gitu terhadap lama waktunya yaitu Vt dt. Tapi untuk menurunkan rumus ini, kalian harus paham dulu konsep integral. Nah, mungkin untuk konsep integral sendiri kita akan bahas di video selanjutnya gitu. Di sini kita cuma ambil rumus jadinya aja gitu, di mana nilai x-nya atau jarak tempuhnya yaitu V0 dikali delta T tambah setengah A dikali delta T kuadrat. Di mana V0 merupakan kecepatan mula-mula, delta T adalah lama waktu yang kita hitung, tambah setengah dikali A yaitu percepatan, dan delta T kuadrat. Oke, kalau udah paham jarak tempuhnya, yuk kita balik ke cerita di awal, yaitu ada seekor serigala yang ingin memangsa si kelinci. Nah, syarat agar kelinci ini selamat adalah lamanya waktu yang dibutuhkan kelinci bergerak dari keadaan awal ke sarangnya harus lebih cepat dibandingkan lamanya serigala bergerak dari keadaan awal ke sarang ini gitu. Dimana kita bisa tuliskan bahwa lamanya waktu kelinci bergerak hingga sampai ke sarangnya kita simbolkan dengan delta TK gitu. Sedangkan lamanya waktu serigala bergerak hingga ke sarang kelinci yaitu kita simbolkan dengan delta TS. Oke, kita mulai analisis si kelinci dulu aja kali ya. Kita simbolkan dengan XKS gitu, yaitu jarak kelinci terhadap sarangnya sejauh 5 meter. XKS sama dengan VOK dikali delta TK tambah setengah A dikali delta TK kuadrat, di mana VOK merupakan kecepatan mula-mula kelinci. Kita bisa masukkan di nilainya. XKS kan bernilai 5, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kecepatan mula-mula si kelinci yaitu berapa? 0 meter per sekon ya. Dikali dengan delta TK tambah setengah dikali percepatan kelincinya yaitu berapa? 1 meter per sekon kuadrat gitu. Dikali dengan delta TK kuadrat. Oke, diperoleh yaitu 5 sama dengan setengah dikali delta TK kuadrat. Atau nilai dari delta TK kuadrat sama dengan 2 dikali 5 sama dengan berapa? Yaitu 10 gitu. Dengan kata lain berarti nilai delta TK-nya itu sama dengan akar 10. Dengan kata lain berarti lamanya kelinci bergerak dari keadaan awal hingga ke sarangnya adalah akar 10 sekon. Selanjutnya adalah kita bisa meninjau nih gerak si serigalanya gitu. Dimana kita tuliskan jarak serigala terhadap guanya adalah XSS gitu, atau jarak serigala terhadap sarangnya. Sama dengan yaitu berapa? 5 meter ditambah 20 meter sama dengan 25 meter. Ini merupakan jarak serigala terhadap sarang si kelinci. Oke, nilai XSS itu sama dengan VOS dikali delta TS tambah setengah AS dikali delta TS kuadrat. Di mana VOS merupakan kecepatan mula-mula si serigalanya, yaitu berapa? 0 meter per sekon ya. Kita bisa masukkan nih nilainya, yaitu 25 sama dengan 0 dikali delta TS tambah setengah dikali 5 dikali delta TS kuadrat. Oke, dari sini diperoleh informasi bahwa 25 sama dengan 5/2 dikali delta TS kuadrat. Atau nilai dari delta TS kuadrat sama dengan 25 dikali 2/5. Sama dengan berapa? Yaitu 10.
Dengan kata lain, berarti lamanya waktu serigala bergerak dari keadaan awal hingga ke sarang kelincinya adalah akar 10 sekon. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, ternyata lamanya waktu yang dibutuhkan kelinci untuk sampai ke sarang itu sama dengan lamanya serigala untuk sampai ke sarang kelincinya gitu. Jadi, serigala akan memangsa kelinci tepat saat kelinci akan masuk ke goanya atau ke sarangnya gitu. Dengan kata lain, berarti kelinci itu nggak selamat. Oke, dari cerita tadi, kira-kira ada nggak hal yang bisa kita pelajari gitu hari ini? Ada ya. Pertama itu apa? Itu definisi GLBB. GLBB merupakan suatu benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan perubahan kecepatannya bernilai konstan. Kemudian, besaran percepatan di GLBB itu merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu, atau secara matematis yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan delta T, di mana delta V merupakan perubahan kecepatan dan delta T merupakan selang waktu yang kita hitung. Yang ketiga yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat merupakan nilai kecepatan pada waktu tertentu. Secara matematis kita bisa tuliskan yaitu Vt sama dengan V0 tambah A dikali dengan delta T. Dan terakhir yaitu jarak tempuh pada GLBB, nilainya adalah X sama dengan V0 dikali delta T tambah setengah A delta T kuadrat. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan mengenai konsep GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!